Kenapa tawaran proyek nuklir dari Vladimir Putin layak diterima Jokowi? Ini penjelasan pengamat. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kesempatannya bertemu Presiden Joko Widodo menawari kerjasama untuk menggarap proyek nuklir di Indonesia. Tawaran tersebut Putin sampaikan saat Jokowi berkunjung ke Istana Kremlin Moskow pada Kamis 30 Juni 2022 kemarin. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai tawaran proyek nuklir layak untuk diterima. Fahmi kemudian membeberkan berbagai pencapaian teknologi nuklir yang dimiliki oleh negara berjuluk negara beruang merah itu. Pencapaian tersebut dapat menjadi alasan Presiden Jokowi menerima tawaran kerjasama proyek nuklir di Presiden Putin. Diketahui saat ini Rusia memiliki teknologi nuklir yang maju di bawah pengawasan perusahaan negara bernama Rosatom, termasuk dalam bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Rosatom telah berhasil membangun sejumlah PLTN di Rusia, seperti Novovoronezh Unit 6 yang berkapasitas 1.200 MW di Voronezh dan PLTN terapung KLT-40S yang dapat berlayar menjelajahi sejauh 5.000 km dengan kapasitas sebesar 80 MW. Fahmi selanjutnya menguraikan keunggulan pembangkit listrik tenaga nuklir dibandingkan dengan tenaga lainnya. Ia mengatakan PLTN termasuk energi bersih yang dihasilkan dari uranium melalui proses dari reaktor nuklir sebagai bahan utama untuk menghasilkan listrik. Adanya PLTN juga dapat memudahkan langkah Indonesia untuk mencapai zero karbon pada 2060. Oleh karena itu, Fahmi mendorong pemerintah Indonesia untuk serius menanggapi tawaran dari Presiden Putin. Fahmi menilai PLTN juga dapat menjawab permasalahan pembangkit listrik tenaga surya maupun angin. Kedua tenaga tersebut tidak dapat memasok listrik secara penuh sepanjang waktu. Fahmi memberikan catatan kepada beberapa pihak sebelum kerjasama proyek nuklir direalisasikan. Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Energi Nasional harus mengubah kebijakan energi nasional yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir. Keduanya diharapkan dapat menempatkan PLTN sebagai energi prioritas. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan kampanye publik untuk meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap penggunaan PLTN. Hal ini tidak lepas dari sejarah kelam masa lalu terkait bencana kecelakaan reaktor nuklir di beberapa negara, di antaranya Jepang, Rusia, dan Ukraina. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!